Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada saat ini kita sama-sama akan belajar mengenai keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar oleh Bapak dan Ibu guru di dalam kelas. Saat ini saya bersama-sama dengan Bu Anita dan Pak Agus dari bidang pendidikan. Halo Bu Anita, halo Pak Agus. Halo. Ya, oke. Kita akan sama-sama explore ya. Nah, sesuatu hal yang menarik. Ya, seperti apa sih nih peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Sudah pada tentu ya, teknologi itu pasti akan sangat berperan dalam membantu proses belajar pendidikan pada saat ini. Ya, tentu saja bisa kita katakan kita sudah maksimal dalam memanfaatkan teknologi. Bahkan kalau di dalam proses belajar di kelas, penilaian bisa dilakukan dengan mudah. Kolaborasi pendidik dan peserta didik itu mudah dilakukan. Banyak hal dapat dilakukan deh. Namun, apakah semuanya itu bisa menjawab nih kualitas pemanfaatan teknologi oleh guru-guru dalam pembelajaran? Nah, seperti apa sih ya peningkatan kualitasnya itu di dalam pembelajaran? Nah, mari nih kita mau sama-sama belajar melalui metode SAMR. Wah, apa sih itu metode itu ya? Ya, ini kayak sesuatu hal yang baru nih, mengenal metode SAMR. Oke, kami persilakan Ibu Anita atau mungkin Pak Agus bisa sama-sama menjelaskan nih mengenai metode ini. Silakan. Oke, thank you Pak. Oke, terima kasih Pak Andreas. Halo Ya. Bapak Ibu. Seperti yang tadi Pak Andreas bilang ya, semuanya sudah mudah kita lakukan. Nah, hari ini kita mau mengenali nih tingkat kematangan Bapak Ibu dalam memanfaatkan teknologi. Apakah benar kita sudah maksimal nih dalam menggunakan teknologi? Nah, melalui metode SAMR ini, kita bisa mengidentifikasi loh, sebenarnya Bapak Ibu ada di tingkat mana. Nah, lalu apa ya SAMR itu? SAMR terdiri dari 4 kata dengan 4 tingkatan nih Pak Andreas dan Pak Agus. Iya. Mulai dari Apa itu, Bu? mulai dari tingkat pemula sampai dengan tingkat mahir. Nah, kita kan sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya, S itu apa, A itu apa, M itu apa, dan R itu apa. Nah, lalu pertanyaannya kapan nih dan bagaimana caranya supaya kita bisa tahu gitu ya Bapak Ibu. Nah, melalui metode SAMR ini ada 2 indikator yang bisa kita ketahui. Yang pertama, kita bisa tahu loh sejauh mana kegiatan belajar kita berubah dibanding dengan kita belum memanfaatkan teknologi. Oke. Nah, yang kedua, kegiatan belajar kita mulai kita pikirkan bahwa tidak bisa dilakukan tanpa teknologi. Wah, itu step kedua tuh ya Bu ya? Ya, benar. Nah, kita nggak mau berlama-lama ya. Oke. Mari kita pelajari bersama. Silakan, saya kasih nih kepada Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Anita. Seru banget ya kita belajar nih tentang SAMR gitu ya. Oke, jadi yang berikutnya kita akan belajar tingkat yang S dulu ya. S, apa tuh? S itu kalau Inggrisnya itu apa tuh Pak? Substitution ya Pak. Substitusi. Bahasa Substitusi. Indonesianya. Indonesia, ya. Oh, Jadi seperti apa nih ya, kita akan jelaskan satu-satu ya. Jadi penggunaan teknologi dibanding sebelum teknologi diadopsi gitu ya. Ya. Jadi berarti dari kita belum pernah pakai komputer mungkin ya, pakai teknologi, lalu berubah jadi pakai teknologi. Waktu dulu masih manual di papan tulis, kita sudah pakai apa nih Pak? Jamboard gitu ya istilahnya ya. Ya, whiteboardnya gitu ya. Whiteboardnya, benar. Jadi mulai beralih. Jadi tingkat itu S itu yang dasarnya lah ya, berarti Kata ya. dasar nih ya. Benar. Jadi kalau istilahnya itu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sama persis gitu ya. Sama persis ya, hanya tadinya tradisional, sekarang online gitu ya. Benar. Jadi Hanya itu doang gitu ya. beralih Nah, ya. berarti hanya pindah aja ya Pak. Benar. Ini level paling bawahnya nih ya. Awalnya. Oke. Jadi ada suatu perubahan ya berarti ya. Oke, Itu jadi level bawah. kalau
awalnya kan. Jadi kegiatan belajar ya sama dengan sebelumnya. Lalu sasaran belajarnya apa? Sama juga dengan sebelumnya, tetap sama. Cuma beda alatnya doang mungkin nih. Kayak gitu nih. Oke. Ya, oke. Berikutnya kita lihat lagi, misalnya seperti ini. Ada video meeting nih. Jadi Video meeting ini yang Google Meet gitu ya? Google Meet, Oh, benar, iya. Google Meet. Jadi kalau kita tatap muka, nah ini beralih dengan suatu aplikasi yang baru, menggunakan Google Meet. Ya, seperti Itu. yang biasa kita lakukan gitu ya? Kita lakukan, jadi ya ceramah aja kita ngomong dengan anak dengan secara langsung. Nah ini bedanya dengan pakai Google Meet, misalnya Oke. ceramah aja biasa. Ya, Ini tingkatan awal ya Pak? Tingkatan awal, benar. Oke. Ya? Nah berikutnya yang tingkat A nih, tingkat A ini Inggrisnya apa lagi nih? Augmentation. Wah, Indonesianya jadi augmentasi. implementasi ya, waduh. Ini udah level 2 ya Pak? Level Ya, jadi ya. saya level 2 berarti tingkatannya. Nah, untuk yang di level A tingkat A ini ya, saya akan coba bacakan Bapak Ibu semua. Penggunaan teknologi dibanding sebelum teknologi diadopsi, lalu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa dengan ketika teknologi tersebut. Jadi ada suatu perubahan sebenarnya dari yang manual ke digital, tetapi sudah lebih naik lagi levelnya. Ya, mungkin dia sudah pakai fungsinya, misalkan Fungsi, bukan hanya ngomong aja gitu. Ya, Tapi bisa tanya jawab kali ya. tanya jawab. Misalkan kalau Google Meet pakai chatnya gitu ya, Chatnya tanya ditulis, jawab. benar. Jadi bukan Atau ada ceramah. fitur raise hand. Benar, benar, benar. Jadi nggak fokus ke guru aja gitu ya Pak? Tidak fokus ke guru aja, Ya, jadi ada benar. timbal balik atau komunikasi istilahnya gitu ya. Oke. Itulah suatu tahap yang berikutnya. Iya, Jadi iya, iya. sudah berubah, pelajarannya sudah gitu ya, kegiatan belajar sudah berubah. Sasaran belajar juga sama begitu ya, tetapi Sama ada ya. tahap-tahap berikutnya yang atau fasilitas yang ada dalam program itu yang sudah mulai Semakin dipakai. dieksplor gitu ya. Semakin yang dipakai gitu ya. benar, itu Ya, tahap ya, yang ya. namanya augmentasi. Nah, Seperti ini juga, jadi kalau kita Google Meet, kalau tadi yang pertama kita menggunakan sebagai ceramah saja, nah Ya. ini ada gimana jadinya? ada timbal balik atau komunikasi ya istilahnya ya, atau umpan balik. Jadi bukan hanya guru saja yang ngomong, tetapi siswa juga bisa ngomong di sana. Mungkin bisa dengan raise hand dulu, lalu bisa chat juga, begitu ya, banyak fasilitas yang bisa dipakai. Atau mungkin bisa juga ada fasilitas pooling ya. Boleh juga ada, benar. Maksudnya untuk grab, Data ya. tanya jawab gitu ya. Bisa. Data spontan ya Pak? Nah, Ya, jadi ya, ya. mulai Ini udah masuk tahap yang kedua kedua ya. nih ya. Jadi mulai tahap 2 itu mulai mengeksplor beberapa bagian yang ada di dalamnya. Iya, iya, iya. Menarik. Ya kan? Oke. Oke, oke. Oke, yang berikutnya tingkat M nih. Untuk tingkat M saya akan minta bantuan lagi oleh siapa ya? Bu Anita ya kalian? Wanita. Oh, benar ya. Wah. Saya Wanita. Ayo Wanita. Oke, terima kasih Pak Agus. Wah, menarik ya. Ada S, ada A. Sekarang kita mau belajar yang M-nya nih, Bapak Ibu. Ya, M-nya apa sih Pak bahasa Inggrisnya? Ini modification. Oke, atau bahasa Indonesianya modifikasi. Ya. Modifikasi jadi memodif ya. Benar, lebih inovatif lagi Ya. nih pemakaian Wow. Google Meet-nya, gitu ya. Oke. Jadi di tahap M ini Bapak Ibu guru sudah cukup jauh nih versinya dibandingkan si S sama si A Pak. Oh, lebih dalam lagi nih. Lebih dalam lagi, Oke. lebih banyak lagi fitur yang dipakai di dalam Google Meet. Nah, kita mau Oke. lihat ya seperti Ya, apa. Nah, jadi kalau di A tadi kegiatan belajarnya mungkin berubahnya tuh masih tipis. Sedikit-sedikit ya. Ya benar. Kalau di modif ini perubahannya udah signifikan. Wow, Dan dari aplikasi itu. benar, sasaran belajarnya juga udah beda nih Pak. Ya. Jadi studentnya lebih menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Fokusnya udah ke siswa nih ya. Iya benar. Fokusnya udah ke siswa. Ya, jadi guru itu kreatif bukan individu, tetapi sudah bertim nih sama siswanya. Oh, tim. Ya, dia udah melakukan kolaborasi lebih jauh kepada peserta didik. Oh, kalau misalkan di dalam video meeting, Ya. Google Meet ini gimana jadi? Nah, kalau di dalam video meeting, Bapak Ibu bisa memfasilitasi yang namanya breakout room.
room. Oh, campur itu. Iya. Benar. Kalau tadi kan augmentasi masih tanya jawab ya Pak, masih raise hand gitu, masih di chat. Nah kalau ini Bapak Ibu gurunya langsung membuat room masing-masing untuk anak-anak berdiskusi kelompok. Nah, guru juga bisa masuk ya ke dalam yes, guru juga bisa nih jadi pengawas ya, memonitoring sejauh mana sih mereka melakukan tahap diskusi gitu Pak. Jadi udah dimodif, benar. Jadi dalam satu Google Meet bisa banyak kelas yang ada karena breakout room-nya gitu. Ini tahap level 3 ya boleh. Level 3. Nah, kira-kira Bapak Ibu kita udah di tahap ini belum ya? Oke, penasaran? Oke. Lalu tingkat terakhir apa nih Bu? Nah, tingkat terakhir ini, tadi kan ada pemula sampai mahir, ini udah tingkat mahir nih Bapak Ibu ya. Kalau di tingkat R ini sudah berpikir bahwa pembelajaran tersebut tidak bisa dilaksanakan tanpa teknologi Pak. Jadi teknologi benar-benar berperan sangat besar gitu. Makanya itu namanya redefinition ya. Ya, benar. Nah, kita mau lihat ya perbedaannya apa nih kalau kita masukin ke Google Meet. Mana nih? Oke. Nah, kalau tadi modifikasi dia perubahannya udah lebih strategis ya. Tapi kalau redefinisi dia sudah berubah total. Yes, sasaran belajarnya juga berubah Pak. Kalau dimodif, sasaran belajarnya masih kepada peserta didik ya, student center learning. Kalau di sini sasaran belajarnya peserta didik harus diminta mampu mempublikasikan pengetahuan dia ke khalayak banyak nih Pak, ke sosial. Kayak apa ya Pak? Jadi boleh dibilang seperti dia punya proyek kali ya. Proyek. Ya, punya proyek, benar. Dan itu ke orang lain gitu ya. Benar, berdampak sosial Pak. Berdampak sosial. Ya, jadi teknologi itu bisa lebih lagi berdampak bukan hanya di dalam kelas ataupun di sekolah, tapi cakupannya lebih besar Pak. Nah, gimana nih Pak A sama Pak Gus bisa nebak gak? Kalau kita buat contoh di Google Meet, kira-kira apa ya yang bisa berdampak sosialnya besar? Ayo, apa Pak? Ayo. Apa ya? Kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, kalau di redefinisi, kalau dia melakukan video meetingnya bukan lagi dalam belajar dalam kelas nih, tapi murid-murid sudah diarahkan membuat webinar sendiri Pak. Gitu. Ya, jadi kayaknya itu yang dipimpin lebih banyak lagi gitu. Berarti boleh udah fokus kepada siswa, kan siswa sendiri yang melakukan gitu ya. Ya, benar. Menggunakan program itu. Yes, benar. Gitu Pak. Jadi berdampak sangat besar teknologi bukan hanya dalam kelas, tapi juga kepada orang-orang atau masyarakat di sekitar sekolah kita. Gitu Pak. Wah. Waduh, terima kasih nih buat kita Pak Agus nih. Sudah boleh bilang membukakan nih level-level dari S, A, M sampai R. Iya benar. Nah, sekarang kita mau tanya Pak As ya, Pak Gus ya. Nah, kalau tadi kan contoh-contohnya dalam video meeting ya. Nah, bisa gak nih Pak As berikan contoh kepada kita satu aplikasi yang dimana menggambarkan tingkat S, A, M, sama R supaya Bapak Ibu nih yang nonton di video ini nih bisa lebih lagi punya contoh-contoh yang lebih banyak Pak. Ayo, kira-kira apa nih Pak As? Saya berpikir dulu. Nah, ini bagaimana kalau misalkan kita pakai aplikasi ini dia, Jamboard. Gimana tuh Pak? Jamboard ya? Ya, tadi kepikiran sih kalau pakai Jamboard ini kan boleh dibilang seperti thinking board nih, maksudnya seperti apa papan tulis nih ya, gitu ya, tapi secara digital gitu ya. Nah, kalau level pertamanya itu guru boleh dibilang memberikan seperti tanya jawab, tapi pertanyaannya itu adalah dari guru dan siswa menuliskan jawabannya di Jamboard di layout Jamboardnya itu gitu loh. Itu ya
yang dasar sekali sih. Iya, berarti sama kayak offline ya Pak, tapi Iya. hanya di online. Benar. Itu yang pertama, itu Iya. yang level pertama Iya. yang substitusi. Nah, kalau misalkan untuk yang level yang kedua, itu boleh dibilang penggunaan jamboardnya dia sudah memanfaatkan fitur-fitur. Gitu Apa yang aja? pertanyaannya. Misalnya bukan apa? Iya, Misalnya apa nih? ada sticky note-nya, terus nanti atau dia sudah mempergunakan bolpennya gitu ya, atau dia bisa menuliskan di sana gitu loh. Dan banyak fitur-fitur yang ada sih di Jamboard gitu loh. Iya. Jadi itu udah masuk ke taraf yang augmentasi gitu ya. Oh. Berarti kayak gambar-gambar bisa dong Pak? Bisa juga sih kalau dia insert gambar dari drive-nya atau cari Iya, bisa iya, juga. iya. Kalau di Seperti itu. offline dia berarti bentuknya kertas ya Pak ya? Kertas. Tempelin. Kalau pakai dulu post-it gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, Iya. Iya. Nah, mau masuk ke taraf modifikasi, Kasih. itu bisa bermain dengan di dalam Jamboard kita bisa mengelompokkan ya. Iya. Siswa itu kita kelompokkan, terus kita boleh dibilang memberikan tugas kepada siswa supaya mereka bisa berkolaborasi dan brainstorming di sana. Banyak sticky note di situ, modelnya seperti inilah gitu ya. Oh. Jadi mereka coba kolaborasi di Iya, sana, iya. memberikan opini dan berbagai hal dan Iya, tapi iya, iya. boleh Seru dibilang ya, Pak? ya dia sudah siswa yang turut campur tangan gitu di sana. Kolaborasi ya Pak ya? Ya, Kolaborasi. di sana. Itu udah level 3. Udah modif ya Pak ya? Udah dimodif Iya, ya, udah Pak? modif. Nah, kalau yang di level 4 yaitu redefinasi, Iya. itu boleh dibilang sudah menjadi sebuah tugas di mana brainstorming dari siswa itu boleh dibilang udah dikelompokkan dan dia buat alurnya sehingga bisa jadi seperti ini gitu ya. Oh. Jadi ya Bisa jadi produk nggak sih Pak? ya jadi produk nanti ntar Iya, gitu betul, loh. betul. Jadi mereka brainstorming sana terus Oke. gimana caranya dan Iya, akhirnya iya. membuat sebuah produk di sana gitu loh. Menarik banget ya Pak. Iya. Yang Bapak tampilin ya. Tadi saya kepikiran sih seperti Iya, itu loh, benar, gitu loh. benar. Wah. Gimana nih? Kira-kira Bapak Ibu guru sudah ada nggak Pak yang tahap ini nih kira-kira nih? Menurut Bapak nih keren banget. Ada nih nggak tuh, semua Pak? orang ya. Saya juga nggak tahu ini ya, Gimana coba ya. Tuh. Nah, mungkin Bu Anita nih bisa menjelaskan nih. Iya. Apa gitu Pak ya? Iya. Wah keren nih ya Pak Agus ya, Pak Iya. As ya. Iya. Sudah bisa memberikan contoh lain nih dari bentuk SAMR. Ya. Nah, jadi sebenarnya keperluannya apa sih kita pakai metode ini gitu ya Benar. Pak As, Pak Benar. Agus. Benar, benar. Nah, Bapak Ibu, jadi ada dua nih keperluan kita. Hmm. Kita mau menggunakan metode ini. Seperti apa tuh? Yang pertama, kita bisa mengenali tingkat kematangan praktik e-learning Bapak Ibu. E-learning. Oke. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu nih yang nonton video ini jawab di dalam hati aja ya, Pak As, Pak Agus. Iya. ya. Kira-kira sudah di tingkat S, A, M, atau R? Nah, Iya, gitu. jawab dalam hati atau boleh komen. Komen ya. Komen. Atau yang kedua, setelah Bapak Ibu sudah memperhatikan penjelasan dari kita, targetnya apa nih ke depannya? Oh, bisa juga ya. Ya, saya mau nanya sama Pak Agus. Iya, gimana? Sebenarnya dalam hybrid learning ini nih Pak Agus, Iya, iya. target kita itu ada di tahap mana nih Pak? Supaya Bapak Ibu bisa langsung nih mengancang-ancang strateginya. Silakan Pak. Kalau jawab target gimana? ya pasti kalau dipikir ya yang paling tinggi ya, gitu ya. Tapi Gimana, cuman kita harus bertahap aja gini ya. Hmm. Jadi ingin tahap ke apa ya yang sudah yang M itu tadi ya. Modifikasi. Iya. Oh, berarti harus di situ ya Pak? Nah, gitu Pak. Iya. ya. Jadi kalau hybrid learning Benar. itu sudah harusnya substitusi, augmentasi itu Iya. udah lewat ya. Lewat. Harusnya guru-guru udah masuknya di taraf ini Nah, ya. karena kita udah Modifikasi ya. berapa waktu ya Pak ya. Ya. Oh, oke. Itu jadi target tuh. Oke, target. Level 3 ya katanya. Yang ketiga. Oke. Nah, boleh dibilang dari pemaparan yang tadi bidang pendidikan sudah jelaskan gitu ya. Iya. Nah, sekarang nih, mari nih kita boleh mengukur ya tingkat kematangan dari Bapak dan Ibu di lapangan, ya di lokasi masing-masing ya.
dalam menggunakan teknologi di kegiatan belajar mengajar masing-masing nih. Ya, waktu kemarin kami sudah memberikan Google Form di mana Bapak dan Ibu bisa mengisinya. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasilnya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Kakak satu dulu. Ini dari SKK1. SKK1. Kita mulai dari bagian terkecil dulu ya Pak. Ya. Terus. Wow. Oke, kita lihat. Gimana nih? Wah, ini kelihatan nih Bapak Yang Ibu. biru ya, tinggi ya. Wow. Masih ada di substitusi ya Ya, Pak. substitusi ya. Jadi Oke. Ah. Tapi nggak apa-apa. Jangan berkecil nggak hati apa-apa. ya Pak Ini ya. kan baru permulaan nih kita coba lihat ya. Tapi masih mending ya, masih ada nih yang mau Oh, yang ya, mau maksudnya sudah Wah, modifikasi ini. bahkan Coba ada yang ada. redefinisi nih Pak. Benar, Oke. coba berarti. Benar. Jadi Oke, memang oke. kurvanya masih masih landai ya Pak, landai. dari atas ke bawah banget Ya, ya Pak ya. oke. Nah, sekarang kita mau lihat yang SD nih. SD. kakaknya dari Iya, TK. Teng, Nah. teng. Oke. Oke. Wah, Oh, nggak securam yang tadi ya? ya masih Ini ada sedikit perubahan ya. augmentasinya ya Pak. Ya, boleh dibilang substitusi masih memimpin Masih gitu ya. memimpin. Tapi yang augmentasinya sudah cukup Cukup tinggi nih. ya, cukup bilang. tinggi Iya, ya Pak ya. ini lumayan. Ya, Ya, ini ya, ya. di Dan SD. redefinisinya lebih besar nih. Tadi kalau di TK mungkin masih 3-4. Ini udah 7. Sudah ada 7 nih. Tujuan ya, benar. Ya, oke. Oke. SMP. Kita lihat yang SMP. SMP. Ceng, ceng, ceng. Wah, Wih. waduh. Ya, udah mulai beda Beda ya? grafiknya. Beda nih. Beda loh. Beda. Oke, dia udah diaugmentasi nih, gitu ya. Augmentasi dan mengejar nih modifikasi. Modifikasi. Modifikasi juga udah tinggi loh. Ya. Wah, Ini SMP nih. SMP Wah. nih. Ya. Kita mau lihat kakaknya nih. Kakaknya. Kelasnya. Ya. Coba ya. SMA. Wah, Waduh. ini juga oke nih, Pak. Ini kok- Jajan ya, Pak ya? 28, 27 nih. Iya. Wah. Wah, Iya. bingung juga nih. Iya, jadi rata-rata nih Pak udah Pak. Rata-rata ya, substitusi, augmentasi, Apalagi yang- modifikasi. Ya, Iya. tapi ke Iya. depannya kita harus mengecilkan nih yang substitusi nih ya. Ya, Pak, sama supaya augmentasi. naik semua ke modifikasi gitu ya. Seperti target kita. Wih, Benar, benar. keren Oke. nih ya. Keren. Ya. Keren ya Pak. Boleh bilang itu dari TK sampai SMA. Ya. Tapi kalau Iya, misalkan benar. kita lihat secara Oh, keseluruhan secara keseluruhan gimana? dari ya, SKK1, Ya, kita lihat ya. berada di mana nih sekarang? Nah. Oh. Gini. Wah, Jadi memang masih kelihatan ya, substitusi masih cukup banyak. Tinggi. Turut ke augmentasi, modifikasi. modifikasi lalu ke redefinisi. Ya. Oke, Ini berarti SKK1 nih ya. iya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang SKK3. SKK3. Iya. Ya, gimana nih Pak Agus nih SKK3? Nah, kita lihat perbandingan ininya ya, grafiknya ya. Dari yang kecil juga ya. Oke. Wih, Yang itu udah yang augmentasi, Pak. Ini beda ya. Iya. beda Oh, ya. KK3 nih. Jadi ada perbedaan ini deh, teknologinya nih yang dipakai ini. Udah augmentasi nih, udah 27 ya. Iya. Nah, dia udah ada di tahap kedua ya. Tahap level 2 nih. Wah, tinggal dikit lagi nyemplung ke modifikasi. Modifikasi. Ya, kita lihat untuk yang SD. Apakah Lebih mengikuti lagi gitu gimana? ya? Oh, ya. Wih. Wah, beda. ternyata memang mirip ya. Mirip dengan TK. Mirip ya. Tapi setidaknya mereka sudah di tahap 2, Pak. Tahap dua. Yang besar tahap 2. Iya, oh, di SD nih ya. TK SD cukup baik. SD ini Wow. cukup mengejar ya. Ya, benar. Nah, Oke, oke. kita mau coba lihat nih, Pak. Yang SMP. tingkat besar, yang SMP. bagaimana ya. Wah, Wah, Beda. yang biru pasti yang Wow. beda ya. Banyak substitusi nih, banyak substitusi. gimana nih Wah. Pak Agus nih? Ya. Masih proses lah ya. Nah, ini yang perlu kita berikan pelatihan nanti. Pelatihan. Oke, Iya. jadi nggak usah berkecil Iya, hati ya. tidak usah. Pak. Ini namanya kita Ya, memetakan kan ya. benar. Oke, Sekarang kita lihat yang SMA. Cukup tinggi sih ya. Tinggi nih. Tinggi cukup Ya, mengejar tapi ya, Pak. antara substitusi augmentasi cukup banyak sih ya Iya. daerah situ. Memang yang modifikasi masa redefinasi Iya, belum benar, terlalu benar. ini ya. Nah, Oke, dan Oke, secara secara keseluruhan, Wah, ya mengejar nih Pak ya, hampir Iya. sama Hampir nih. memang yang kedua ya. benar, Ya, benar. ya. berarti memang masih substitusi augmentasi ya di daerah Benar, situ. benar, Pak. Berarti kalau kita bandingkan misalnya ya Pak, dari tingkat kecil ke tingkat yang besar, ternyata
tingkat kecil bukan menjadi pembatas ya bagi Iya. Bapak Ibu guru, maksudnya Iya. Iya. Saya explore. Iya, mengeksplor ya. Tadi kan ada perbedaan data ya Pak, Benar. bagus ya. Iya. Benar. Wah, Oke. Nah, kira-kira sih ya. Nah, ini yang mau saya tanya nih. Ini apakah memang cuman aplikasinya apa aja sih yang ditanyakan gitu loh? oh Sampel-sampelnya ya. benar. Kita mau tahu nih, Ya. aplikasi apa sih yang paling sering dipakai oleh guru? Ya, kita tunjukkan aja Bang. Oke. Nih kita akan lihat dari SKK 1 dulu. Oke. Kira-kira aplikasi apa nih Pak? Waduh, apa Coba ya? kita Saya lihat. lihat dulu nih. Coba lihat bagus. Wah, rupanya Google Meet ya Pak ya? Oh, Google Meet. Meet sama? Google doang ya? Google Oh, apa ya? nggak kelihatan ini. Kelihatan ya? Tapi Oke. Google Slide, Meet, Google Doc. Google Form, Google Doc itu Iya. Memang itu Cukup buat ya, cukup yang dipakai di lumayan KBM sih Pak. benar. Di KBM Pak, jadi memang dulu pakai. Oh, berarti Oh, memang Oke. Kalau Google Meet kan boleh dibilang memang untuk yang apa ya? Mengajar tatap muka. Ya, mengajar Iya. tatap muka pakai itu ya. Iya. Berarti memang aplikasi Google ini Kalau boleh harga dibilang lebih cukup tinggi, lebih tinggi. Ya. karena itu yang utama ya. Sama. Ya. Benar. Lalu untuk yang selain aplikasi yang dari Google, Google. itu ada Kahoot, Quizzes, Ada Padlet, Mentimeter, Mentimeter, Whiteboard. Whiteboard. Oh, di Main sini itu ada paling cukup banyak Kahoot ya, Kahoot. Kahoot ya. Kahootnya ini lumayan ya. Ya, Kahoot sama Quizzes Karena ya. memang menarik ya. Iya. Oh, Wah, Oke. berarti ini bisa menjadi PR kita ya Kak ke depan Iya. ya Pak. Kita, Iya. Oh, kayaknya sih yang tulisan Google doang itu adalah Google Classroom. Oh, Classroom. Oh, yang ada Classroom, benar. Iya. Karena berdampingan pasti ya. Meet sama Classroom itu Classroom udah sama. sahabat sejati Iya, ya. Classroomnya. Ya. Wah, terus gimana nih kalau kakak tiga Ketiga, nih Kak? kita lihat ya. Kira-kira ada yang beda gak ya? Ini tadi lebih beda di tengah-tengah nih. Apa ya tadi? Saya lihat. Oh, Wah, tetap ada yang tetap beda. memang Tapi Google Meet tetap sama Google Classroom memang Classroom ini. Selalu dipakai ya. Ya. Dan ya, saya lihat memang aplikasi Di Google luar itu Google memang masih sedikit ya Kak. ya, dan memang Quizzes sama Kahoot yang mendominasi sih. Iya, kalau jadi dari untuk pembanding dari Google Form itu Pak, mereka bikin soal-soal kan, Ah. ke quizzes, ke Kahoot gitu ya. Ya, benar. Oke. So what's next? Apa itu ya? Kira-kira Lalu apa gitu loh? Kalau udah dapet nih, udah tahu. Ya. udah kan kita ngerti. mau untuk pembelajaran hybrid learning kita menggunakan teknologi nih. Iya. Dan tadi kita udah tahu ya, Ya, hybrid itu harusnya di levelnya modifikasi gitu ya. Benar-benar. Nah, kira-kira apa nih? Oke. Silakan. Oke, Bapak Ibu, tentunya akan ada dua bentuk yang akan kita kasih nih kepada Bapak Ibu. Untuk Dua apa bentuk. ya? Apa ya? Ya. Modelnya apa nih? Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa mencapai di tahap modifikasi, kami bidang pendidikan akan membuat dua bentuk pelatihan untuk Bapak Ibu. Pastinya gratis dong. Oh iya sih, gratis. Gratis dong. Pelatihan tapi gratis ya, free. Benar, jadi jangan sampai ketinggalan dan kelewatan. Ya. Nah, jadi nanti kami akan memberikan pembelajaran yang berbentuk asinkronus dan sinkronus Bapak Ibu. Sinkronos. Ya, jadi asinkronus ini nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu video pendek bagi aplikasi-aplikasi yang memang sudah familiar ya Pak. Ya, hanya tinggal perlu penguatan nih Ya. supaya masuk ke modifikasi ya. Benar, seperti Oke. tadi Pak As memberikan contoh-contoh. Nah, sekiranya hanya seperti itu nih kita melengkapi Oh, Bapak ya. Ibu. Oke. Kalau sinkronusnya nanti Bapak Ibu akan ketemu nih sama pelatihan dari kita. Wah, siapa tuh? Siapa kalau nggak lain Wanita. adalah Aduh. Bagus. Nanti Bagus kita ya. akan buat pelatihan aplikasi terkhususnya bagi aplikasi-aplikasi yang masih rendah peminatnya atau Iya. pemakainya Pak. Oh, Gitu. tapi Ya. mungkin nggak menutup hanya aplikasi yang kita tanyakan aja Iya, kan ya. benar. Ya, mungkin Karena ada aplikasi banyak yang lain banget ya, aplikasi kita bisa ya. explore ya. Iya, benar. Oke, ya berarti boleh dibilang ada beberapa yang Bapak dan Ibu harus tunggu-tunggu nih, Iya. gitu ya. Nah, Kira-kira kapan? Tunggu aja. nantikan pelatihan selanjutnya dari bidang pendidikan SKK ya Bapak Ibu. Nah, bila Bapak dan Ibu sudah menonton
short video ini, silakan Bapak dan Ibu bisa memberikan komentar ya. Ya. Apa yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah menonton video ini ya. Ini boleh dibilang sebagai ya kan kalau kita kan sekarang dari Pak Mas Menteri ya, literasi dan numerasi ya. Ini boleh bilang salah satu komponen literasi digital ya. Di mana Bapak dan Ibu belajar melalui asinkronus video gitu ya. Lalu apa yang Bapak dan Ibu dapatkan? Bapak dan Ibu bisa mengetikkan ya di kolom komentar di sana ya, di kolom YouTube ini nanti bisa berikan nih komentar apa yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah menonton video ini. Silakan ya Bapak dan Ibu. Oke, kita akan gimana? Selain komentar, jangan lupa di like dan di share video ini. Oke. Ya, sampai ketemu di pelatihan selanjutnya.